jam. Jadi yang udah ada di situ jangan grogi. Ibu yang ada di atas, kami dari bawah ini melihat kalian seperti ingin melihat Mas Koki. Mas Koki, ada ikan paus juga. Ustaz, apa hukum yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32 berlaku untuk seluruh manusia atau untuk Bani Israel saja? Kalau nanya sama saya, sebutkan ayatnya, karena saya bukan Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat hafal semua, letaknya di sini, toko bukunya di sini dekat dengan sini. Tapi untuk lihat ayat, akan datang kalau nanya sama saya, tuliskan ayatnya. Saya nggak hafal Quran. Sebentar, sahabat. Ini salah undang orang lupa. Surat Al-Ma'idah ayat 32. Mohon maaf, Ustaznya nggak hafal Quran. Ayat 32. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Apakah ini berlaku untuk Bani Israel saja? Tidak. Untuk seluruh umat manusia. Siapa yang membunuh satu jiwa, maka seolah-olah dia sudah membunuh seluruh jiwa. Tapi yang menghidupkan satu jiwa, maka dia sudah menghidupkan seluruh jiwa. Karena kita ini satu jiwa. Siapa yang bisa menghidupkan satu jiwa? Bapak dan ibu dokter. Allahu Akbar. Hai bapak ibu dokter, sudah berapa jiwa yang sudah kau selamatkan? Kau sudah menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Makanya anak-anak bapak ibu lihat, dan bakatnya dari kecil sudah kelihatan. Kalau ada di antara anak bapak ibu dari kecil sudah bawa jarum suntik, berarti dokter spesialis. Kalau dididik dengan baik, jadi dokter spesialis. Kalau tidak, jadi pecandu narkoba. Satu nyawa dia selamatkan, maka berarti dia sudah menyelamatkan satu jiwa seluruh manusia. Man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menyelamatkan satu nyawa, berarti dia sudah menyelamatkan seluruh nyawa manusia. Makanya Islam itu datang menjaga 5. Menjaga akal, jangan pakai narkoba. Menjaga nyawa, jangan membunuh sembarangan. Menjaga kehormatan, jangan berzina. Menjaga harta, jangan mencuri. Menjaga kehormatan, jangan ejek, caci maki, sumpah serapah. 5 yang dijaga oleh Islam. Salah satunya dijaga oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dulu saya heran, kalau ketemu sama anak-anak, mau jadi apa? Mau jadi dokter. Mau jadi apa? Mau jadi dokter. Jarang-jarang mau jadi apa? Jadi ustaz. Mau jadi apa? Jadi dokter. Sekarang baru saya paham kenapa mereka bercita-cita jadi dokter. Martel besar, palu godam, kerja dari pagi sampai sore, gaji 50.000. Tukang. Dokter martelnya kecil. Ini kan kecil. Pukul meletut 7 juta. Senter besar, batunya 6. Senter dipakai dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh, jaga malam. Gaji sebulan 1,5 juta. Dokter, baterai kecil 2. Senter kecil. Pasien buka mulut, 2 juta. Makanya kalau ada dokter yang pelit, itu lebih dulu masuk neraka. Tugas profesi kesehatan sangat terkait dengan urusan nyawa. Apakah hukum di atas nomor 1 bisa berlaku juga, khususnya jika dalam melaksanakan tugas menjadi malpraktek? Amat sangat. Ketika engkau dengan kekuasaan ilmu pengetahuanmu, siapapun bisa kau bunuh. Siapapun bisa kau bunuh. Oleh sebab itu maka sumpah menjadi dokter luar biasa. Tapi jangan gara-gara ini adik-adik jadi takut jadi dokter. Enggak. Saya sudah ceritakan. Kalau bisa kau selamatkan satu nyawa, semua sudah. Kau bisa jadi dokter spesialis. Kau sudah bisa membantu fakir miskin, orang susah, melarat, sakit. Bayangkan, saya masuk ke pedalaman suku Terasing, Melayu tua, suku Akit, suku Melayu. Apa yang bisa saya sampaikan? Tapi Akbar di sana nggak laku. Mereka nggak kenal kita.
nggak ada signal, nggak ada paket di sana. Lalu Ustaz ketika masuk ke pedalaman dengan siapa? Dengan dokter, operasi bibir sumbing gratis, periksa ibu hamil gratis, skitan massal gratis. Makanya dokter lebih dulu masuk surga dengan amal-amal soleh. Begitu cara mengobati hati yang sebab terluka. Bagaimana sehat, tetap cantik dan energik serta awet muda? Mindset, main otak, setting. Otakmu mesti disetting. Main otak, setting. Settingan otaknya mesti diluruskan. Kau cantik bukan karena bedakmu 2 inci. Kau cantik bukan karena bibirmu habis. Ada orang mengatakan itu bibir seksi habis operasi. Saya lihatnya seperti panas dalam. Mindset otak harus diluruskan. Sekarang banyak mindset, main otak, setan, mindset otak setan. Wala udillan wala umin wala udillannahum, kami sesatkan otak mereka. Wala umanniyannahum, kami buat mereka berhalusinasi, berimajinasi. Aku cantik, aku cantik, aku cantik, aku cantik. Yang membisikkan siapa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati nas. Jin yang berbisik. Operasi plastik, kau lebih cantik, kau lebih cantik, kau lebih cantik. Kalau jin yang membisikkan, kita baca ayat kursi dia kabur. Ini yang membisikkan wan nas, teman kita sendiri. Kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal. Makanya la'anallahul washimat, Allah melaknat orang yang merubah, wasimat yang buat tato, wal mutashimat minta buatkan tato, wal mutanammisat mencabut, mengotak-atik, wal mutafallijat mengotak-atik gigi, wal mughayyirat, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau diperturutkan ini, perempuan ini seperti bunga. Bagaimana bunga? Kuntum, mekar, harum, cantik, layu. Untuk moka cantik dulu waktu pertama nikah memang bibirmu bak delima mereka, alismu bak semut beriring, pipimu bak pau milayang, rambutmu bak mayang terurai. Begitu anak lahir do re mi fa sol la si do sol fa mi re do, rambutmu sudah macam sumbu kompor, alismu sudah macam PNS bubar balican, bibirmu sudah macam semangka busuk 3 hari. Maka sebenarnya cantik itu bukan pada wajahmu, cantik karena cahaya matamu tahajud tadi malam, cantik karena bekas air wudhumu yang membersihkan wajah, cantik karena bacaan Qur'anmu. Apa namanya? Inner beauty, kecantikan dari dalam. Berapa banyak kadang orang merasa dirinya cantik tapi kita lihatnya takut. Pernah nggak lihat itu? Dia bukan main merasa cantik, kita lihatnya macam zombie. Dia saja yang merasa cantik. Ini yang paling mengerikan. Kita merasa cantik, orang melihat kita takut. Nauzubillah. Orang-orang barat banyak yang terkena itu. Cari videonya di YouTube. Merubah wajah. Nauzubillah. Apa yang dikatakan Nabi 14 abad lalu real, nyata kita lihat hari ini. Masalah merubah wajah. Oleh sebab itu maka syukuri apa adanya. Syukuri apa adanya. Bagaimana? Saya kan nggak mau aja nyanyi. Kalau mau udah 5 album. Bagaimana Rasulullah selama hidupnya melakukan kebersihan seperti mandi yang dapat menyehatkan? Apakah mandi dalam malam di atas jam 22 bisa membuat sakit? Tolong dijawab Pak Ustadz. Asfaraka, kuku. Inna syaitana yaqudu ma qala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Orang yang baca auzubillah, tapi kukunya panjang, setan bingung. Kau usir aku, tapi 5 seat kau sediakan untuk aku. Karena kita bertamu ke rumah orang makan bakwan, yummy, enak ya, iya, kukunya hitam panjang. Kidal pula, kidal musuh. Betul lemah, kembang tai kuku dalam. Di atas black kuteng, di bawah black daki. Yang mulai memasukkan tangan ke jilbab, waspada. Potong, pulang dari sini potong. Bersih, kebersihan. Makanya dalam Islam diajarkan as-tahuru syatrul iman, kesucian setengah dari iman.
Suci itu bukan seperempat, bukan seperenam. Suci setengah dari iman. Kenapa? Karena orang yang tidak suci, sholatnya tidak sah. Mandi wajib, bersih semuanya, mandi. Ada tulisan dikirim sahabat ke grup, stroke di kamar mandi. Kenapa orang stroke di kamar mandi? Kenapa tidak stroke di musola? Ternyata ketika orang di kamar mandi, dia ambil air langsung dia siramkan ke kepalanya, maka kepalanya kena air dingin, darah menyembur dari jantung mau naik ke atas, tapi salurnya tersumbat. Tapi Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu sudah mengajarkan air disiramkan ke kaki sampai mata kaki, terus ke betis sampai lutut, naik ke atas paha sampai ke pinggang, naik ke atas, dimulai dari sebelah kanan, dimulai sampai ke atas. Sesungguhnya mukjizat mandi. Dokter spesialis datang. Ustaz Somad, ya Pak dokter, coba bacakan ayat wudu. Idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu birususikum, usap kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Yang tangan tadi Pak Ustaz, ilal marafiq, sampai ujung Pak Ustaz. Sah. Kenapa sampai siku Pak Ustaz? Jangan banyak-banyak tanya, udah gitu dalam Quran. Kalau kita nggak tahu jawabannya, pura-pura marah. Sudah saya selalu buat kita. Ustaz, kenapa sampai siku Pak Ustaz? Jangan tanya Pak dokter, udah begitu gitu aja. Ustaz Somad, kami di rumah sakit kalau mau operasi orang, kami cuci tangannya gitu Pak Ustaz, seperti dalam Quran, mencuci sampai siku. Saya penasaran, saya balik tanya, kenapa nggak sampai ujung Pak dokter? Untungnya dokter ini nggak dendam. Coba dia dendam, jangan tanya. Ustaz Somad, kalau kami cuci tangan kami sampai siku, maka bakterinya ikut dengan air sampai ke siku, steril, bersih. Tapi kalau kami cuci sampai turun ke bawah, maka menggantung di ujung jari. Maka begitulah kalau kita berwudu Ustaz Somad, lama-lama dia pulang ceramah saya. Ternyata Islam sudah mengajarkan sterilisasi, kebersihan, kesucian, mengalahkan. Itu kan bicara Islam karena agama dia Islam, apologi membela semata. Bukan. Ini sudah dibuktikan berapa banyak. Akan banyak orang masuk Islam bukan karena kita meledakkan kedutaan Amerika. Orang akan masuk Islam bukan karena kita menjelek-jelekkan agama orang. Orang masuk Islam karena kita mampu menunjukkan ajaran Islam yang terbukti kebenaran menurut medis dan sains, dan Islam yang rahmatan lil alamin. Sudah ada yang ngomong. Bagaimana cara istri Rasulullah menjaga kesehatan ketika hamil? Baca Al-Quran. Subuh Jumat, rakaat pertama, rakaat kedua, di antara ayat yang dibaca, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia, min nutfatin, dari sperma, amsajin, kami campur dengan sel ovum, sel telur, faja'alnahu sami'an basira. Saya ketika membacakan ayat ini, kami ciptakan manusia dari sperma, dicampur dengan sel ovum, sel telur, kami jadikan dia bisa mendengar, bisa membaca. Pas saya sedang ceramah kultum subuh, datang jamaah ngasih secari kertas. Ustaz Somad, ayat yang Ustaz jelaskan tadi sesuai dengan ilmu saya. Rupanya yang ngirim kertas itu SPOG, spesialis kandungan. Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan 14 abad yang lalu bahwa proses penciptaan manusia dari sperma bertemu dengan sel ovum, sel telur, dan janin dalam kandungan sudah bisa mendengar dan bisa membaca. Makanya ibu-ibu hamil disuruh baca Quran, berzikir, bersolawat. Kalau ibu bersolawat, berzikir, hatinya tenang. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau engkau banyak berzikir, hatimu tenang. Kalau jantung ibu tenang, anak yang ibu kandung juga tenang. Makanya ibu hamil jangan ke mall. Ibu hamil kalau ke mall pas ngelihat tas kulit, ngelihat cincin, ibu nggak tenang, anaknya error.
Makanya kadang kiai-kiai kita nasihatnya, ibu hamil lah, ya baca Al-Quran. Cuman kadang ibu-ibu ini kan nanya detail, kiai baca Quran kan banyak, surat apa? Baca surat Yusuf. Nabi gak ada nyuruh baca surat Yusuf. Cuman karena ini jamaah nanya, kiai ngasih tahu, baca. Tujuan Pak Kiai kalau baca surat Yusuf, anaknya nanti sabar seperti sabarnya Nabi Yusuf. Diajak Zulaikha berzina gak mau, cuman si ibu salah sangka. Disangkanya kalau baca surat Yusuf nanti anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas anak lahir PKI, pendek kecil hitam. Akhirnya komplain, apa ini kiai bohong, buktinya anak lahir hitam. Datang komplain, gimana kiai, anak saya kok nggak seperti Nabi Yusuf? Kiai sabar, senyum. Bojone di suaminya mana? Iki bojone, ya bojo. Makanannya halal, halalan thayyibah, ibunya berzikir. Sekarang diajarkan senam ibu hamil, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Banyak saja sholat sunnah, tentu tetap konsultasi ke dokter. Kalau hamil sekian bulan masih boleh ruku apa enggak? Saya katanya nggak boleh ruku Pak Ustaz, sholat duduk seperti di pesawat. Nggak bisa juga Pak Ustaz karena hamilnya besar, terlentang, miring arah ke kiblat. Nggak bisa juga sentuh nah, pakai isyarat mata. Allah. Nggak juga bisa Pak Ustaz. Kami sholat kan? Banyak suami-suami yang ketawa. Boleh. Amalan apa saja yang harus dilakukan saat hamil agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha? Mengalir darah ibu dalam darah anak. Maka pikiran ibu harus bersih, hati ibu harus tenang. Bagaimana menenangkannya? Bersih badannya, bersih tempatnya, bersih makanannya, bersih. Makanya kalau suaminya soleh, maka insya Allah akan dia bangunkan istrinya tahajud malam. Aku gak bisa tahajud mas, kamu dengarkan AA baca Quran ya. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Mertua mendengar bacaan menantu dari samping kamar. Tengok tuh man, tengok tuh papa, kita udah nikah 25 tahun kamu gak pernah baca Quran. Lihat tuh mantu kita di sebelah, anak kita sedang hamil dia bacakan Quran. Nyesal aja nikah sama kamu. Begitu mereka buka pintu kamar, ternyata TV belum mati. Mantu. Saudara pilihnya oleh sebab itu maka makanan ibu dijaga. Memangnya Nabi dulu cuma ngajarkan doa. Enggak. Pernah nggak Nabi nyuruh ke dokter? Ya. Apa kata Nabi? Kalau kalian sakit, kalian pergi ke tempat Haris bin Kaldah. Siapa namanya? Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah orang Makkah, lulus dari Fakultas Kedokteran Jandi Sabur. Jandi Sabur itu Persia. Karena waktu itu dunia ini dipimpin oleh dua, blok barat Rum, Romawi, sedangkan blok timur oleh Persia, Iran sekarang. Ulibatir Rom, ada surat Rom dalam Al-Quran. Perseteruan dua kelompok besar antara Romawi dengan Persia. Ada satu orang kuliah di Persia, namanya Haris bin Kaldah, Fakultas Kedokteran Jandi Sabur. Jadi Nabi bukan sedikit-sedikit doa, dikit-dikit doa. Saya sedang sakit, Pak Ustaz, jangan ke dokter, baca doa aja. Oh enggak, ada makanan, habas sauda, al-habatu sauda, sifaun min kulli da, biji-bijian hitam obat dari segala macam penyakit, madu, ada herbal, ada dokter, ada doa. Ada saatnya Nabi membacakan doa, zikir. Tiga, empat nih kita pakai. Dokter juga, kiai ulama habaib dengan doa-doa juga, makanan herbal juga, dan kita pula disiplin. Kalau dilarang jangan makan ini, jangan makan ini. Dianjurkan makan ini. Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Apa hukumnya meninggalkan anak yang sedang sakit untuk dinas di rumah sakit? Jawaban saya ini bisa juga nanti direkam, dipakai untuk diajukan ke direktur. Kamu kerja di mana? RSUD, berarti kamu makan uang APBD kabupaten provinsi. Anda digaji full 1 bulan, setiap menit setiap detik makan uang negara. Kalau rumah sakit pusat APBN, kalau swasta berarti dia rumah sakit swasta.
maka harus komitmen bertanggung jawab. Ada sumpah jabatan, ada janji pekerjaan. Ini anak saya sakit, suami bukan ada. Suami saya juga kerja, adik bukan ada kompensasi yang dibayar di sana. Oleh sebab itu maka kalau masih bisa dijagakan ke orang lain, kamu bekerja, nanti kan ada sip-sipannya, bukan kerja 24 jam. Nanti kamu dulu jaga ya dek, nanti kakak pulang kamu nih ada. Tapi kalau tidak bisa lagi, maka kamu harus membuat surat perjanjian kah namanya. Setiap sesuatu ada aturan, dikeluarkan aturan. Tidak semuanya ada dalam Quran dan hadis Nabi. Hukum tentang potong tangan, hukum tentang kisos, hukum tentang gantung diri orang mati neraka jahanam tempatnya, ada disebutkan. Tapi yang tidak disebutkan dalam Quran dan hadis itu apa? Wa amruhum syura bainahum musyawarah. Owner, pemilik rumah sakit, direktur rumah sakit kalau dia swasta, pegawai dan pekerja, pasien. Orang Islam memutuskan segala sesuatu dengan musyawarah. Tapi suami saya nggak bisa terima Pak Ustaz, saya kerja. Loh, dulu sebelum nikah mesti ada komitmen. Kakanda, kau calon suamiku, tapi aku ini dokter, aku ini bidan, aku ini perawat. Siap nggak kamu nikah dengan aku? Kalau siap kita nikah, kalau nggak aku cari yang lain. Bukan setangkai, bukan ubah, bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Jangan setelah nikah baru dia tidak siap menghadapi kenyataan. Ustaz, suami saya nggak bisa menghadapi kenyataan. Saya kerja shift malam, dia nyuruh. Lu dulu ngapain aja? Pacaran 5 tahun makan mie ayam bakso, makan mie ayam bakso. Memangnya nikahnya ayam sama bakso? Makanya jangan pacaran-pacaran, buanglah mantan pada tempatnya. Dudukkan calonmu dengan wali, bapakmu, abangmu, kakekmu, ratumu, adikmu, saudaramu, duduk bersama. Ini calon istrimu ini dokter, bidan. Siap gak kau menerima kenyataan dengan berbagai macam konsekuensinya? Nanti kalau dia dipindahkan di luar kota, nanti kalau dia shift malam, siap? Aku siap menerima apapun Pak, karena memang aku hidup untuk menjalani cinta kami sampai kematian tiba. Apa kata calon mertua? So sweet benar. Sebelum kita dilahirkan, Allah telah mencatat musibah kita. Kalau kita ikhlas dan sabar, semua itu ada hikmahnya dan menggugurkan dosa-dosa. Yang saya tanyakan, kadang manusia ini tidak bisa ikhlas dan sabar. Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir bi bala'i. Siapa yang tidak sabar menerima takdirku, tidak bisa ridha menerima ketetapanku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Memangnya dengan mengutuk nasib marah-marah kita bisa sehat? Tidak. Tidak ada cara lain selain ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Sakit badan, susah hati, gundah gulana, sampai duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu bihasayi'ati. Itu cara Allah untuk membersihkan dosa-dosamu. Kalau engkau sakit Pak, ada 3 kemungkinan. Pertama, mungkin dosamu di masa lalu ingin dibersihkan Allah. Apa dosa saya? Saya tidak ada dosa. Ketika kau berkata kau tidak berdosa, saat itu kau sedang berdosa. Saya tidak pernah berdosa, saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah. Saat itu engkau sedang silap, lupa dan salah. Kita ini adalah orang yang paling banyak dosa. Siapa Bapak? Lapendos, lelaki penuh dosa. 2, mungkin Allah sudah menempatkan engkau di surga Jannatul Firdaus, tapi amalmu kurang. Ini orang sudah diletakkan di VVIP kelas eksekutif. Lihat sholatnya kurang, lihat puasanya kurang, lihat zikirnya kurang, lihat dosanya penuh. Maka orang ini diuji dengan sakit supaya nampak derajat. 3, Allah ingin memberikan engkau pahala lebih hebat dari haji mabrur, lebih hebat dari jihad fisabilillah. Kalau haji mabrur jelas balasannya al-hajjul mabrur, haji mabrur, laisa lahu jazaa illa jannah, balasannya surga. Tapi sabar ada balasannya. Apa balasan sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apa arti bighairi hisab? Unlimited. Oleh sebab itu maka berikan kesabaran. Alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang ketika ditimpa musibah qalu, keluar dari mulutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benarkah sulit itu anugerah dan menghapuskan dosa? Itu termasuk anugerah. Sulit.
ada kabel yang terjepit, ada korslet. Ingat, ada hukum sebab akibat. Kalau kau ambil pisau dengan penuh kesadaran, kau ambil pisau lalu kau potong ke urat nadi, maka itu namanya hukum sebab akibat. Makanya nanti kalau menjenguk orang yang sengaja bunuh diri di rumah sakit, jangan kau katakan sabar ya, ini takdir Allah. Enggak. Nah, inilah perbuatannya. Merasakan. Tapi ada orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, istiqomah beribadah, tak ada angin, tak ada hujan, bawa motor trail untuk mengecek lampu-lampu yang ada di jalan raya di tengah malam, tiba-tiba depannya masuk paret, tiba-tiba helmnya pecah, geger otak. Saat itu adalah ujian, kesulitan dari Allah SWT. Ingat, wa ma min dabbatin fil ardi, segala yang melata di atas muka bumi ini, wala ta'irin yatiru bi janahihi, burung-burung yang terbang di awan, illa umamun amsalukum, mereka pun umat juga sama seperti kalian, menjalani takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Burung yang patah sayap tinggal di atas pohon kelapa, dari sejak lahir sampai mati tak pernah turun ke bawah, tapi tidak mati kelaparan. Heran orang, kenapa tidak mati kelaparan? Ternyata datang burung lain mengantarkan ikan-ikan kecil naik ke atas. Sedangkan hewan yang tak berotak, tak berakal dijaga Allah, apalagi engkau. Kita ini kadang lebih percaya sama pilot pesawat daripada sama Allah Subhanahu wa taala. Naik pesawat, pernah Bapak nanya sama pilot, laju ke depan, ketuk pintu pilot, Pak pilot, mana minyaknya, mana koplingnya, mana? Ketika kau naik di pesawat, kau nyaman, adem, ayam, tentram, percaya saja. Padahal mereka pakai sabu-sabu. Berapa yang tertangkap kemudian? Kau percaya, tapi sama Allah kau tak percaya. Mana imanmu? Orang yang tak percaya sama Allah sama dengan orang naik kapal laut tapi meluk koper terus. Dipeluknya terus koper. Sampai orang di kapal heran, kamu kenapa meluk koper? Aku takut nanti ini hilang. Padahal engkau pun berada di sebuah bahtera kapal yang besar. Yakinkan bahwa ini kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kepala ini terlalu kecil untuk memikirkan dunia, saudara. Ini kepala, ukuran nomor 9. Mau kau masuk ke dunia beserta isinya ke dalam kepalamu, pum, pecah pembuluh darah, stroke, stres, mati. Maka dunia ini jangan terlalu dipikirkan, tapi jangan pula tidak dipikirkan. Saya tidak ingin anak-anak muda keluar dari sini nggak pakai helm, pakai motor, tangkap sama polisi. Kenapa? Aku tak pikirkan dunia lagi. Juga kena tilang. Dunia ini kalau terlampau kau pikirkan, kau tak sanggup memikirkannya sesuai dengan usaha ikhtiar, lebih daripada itu sudah di luar kuasa kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau terlalu dipikirkan, nanti kita stres, nanti kita depresi, nanti kita mati. Maka pengalir mengikuti, tapi tetap ikut aturan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi sempat-sempatkan sholat duha, malam sempat-sempatkan sholat tahajud, waktu luang sempat-sempatkan baca Quran.